Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, kita yang cinta Tuhan, mari katakan amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sungguh berbahagia dan bersukacita kita semua hari ini masih bernafas, masih hidup, menikmati anugerah daripada Tuhan. Hari yang luar biasa, hari yang ditetapkan dan diberkati oleh kita. Baik saudara yang ada di rumah, maupun setiap kita yang punya kesempatan hari ini ada di rumah Tuhan. Kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kita menikmati perkara-perkara indah di dalam Tuhan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus siap memasuki yang namanya new normal. Atau kenormalan yang baru. Adaptasi kebiasaan yang baru. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, dengan adanya pandemi yang ada di kota kita, di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia, maka saudara kekasih, kita akhirnya harus mengikuti aturan baru. Akhirnya kita harus masuk yang namanya new normal. Apa itu new normal? New normal adalah adaptasi atau kebiasaan yang baru yang harus kita terapkan di hari-hari ini. New normal apa? Tatanan baru. New normal itu apa? Perilaku, norma-norma, ataupun aturan atau budaya yang baru yang akan diterapkan kepada setiap kita di hari-hari ini. Baik di rumah kita, dan contoh di tempat di mana kita ada hari ini, di gereja. Maka budaya ini, aturan ini harus dibiasakan bagi kita semua. Nah, setidak-tidaknya ada 3 hal yang perlu kita miliki di situasi new normal ini. Setidak-tidaknya ada 3 yang perlu digunakan dalam kita sehari-hari. Tentunya yang pertama kita tahu bersama adalah sering-seringlah cuci tangan. Sebabnya di gereja kita menyiapkan ada tempat cuci tangan, ada juga hand sanitizer di sini. Bahkan juga kalau dulu masalah cuci tangan mungkin cuma di waktu kita makan kita cuci tangan. Tetapi sekarang segala aktivitas Anda masuk mall, Anda masuk gereja, kita ada di depan rumah, keluar rumah, pulang rumah harus cuci tangan. Kemudian ada aturan yang selanjutnya, yang kedua, yang namanya apa? Pakai masker. Ada bawa masker semua toh? Kalau mungkin ada di jemaat sini pastinya tidak bawa masker, maka dengan terpaksa harus ada di luar atau mungkin tidak boleh masuk di sini. Ini aturan yang sementara terjadi. Kalau dulu bicara tentang pakai masker cuma orang-orang tertentu, para medis, bagian operasi, ataupun yang kerja di tambang pakai masker. Kalau ada cuaca yang dikatakan kemarau, berdebu, pakai kendaraan motor pakai masker. Tapi sekarang orang-orang sehat harus pakai masker. Masuk ke apotik, salah satu apotik di kota di Manado ini atau di mana-mana, jangan berani tidak pakai masker untuk masuk apotik, Anda tidak akan dilayani. Bahkan di beberapa tempat, mall dan sebagainya, Anda tidak akan dilayani. Ini namanya aturan baru, adaptasi, atau yang sesuatu yang kita ambil untuk kita lakukan. Kemudian juga ada yang disebut dengan apa? Yang ketiga, social distancing atau physical distancing, jaga jarak. Lihat seperti tempat ini, ada sedikit keanehan memang. Yang tidak biasanya. Ada simbol-simbol baru, ada tanda-tanda baru. Ada kalau kita di mall, ada tanda-tanda bukan hanya di lalu lintas, tapi di mall sudah ada garis, ada tanda, tidak boleh sentuh, harus ada batasannya. Gereja pun demikian. Tetapi mari hari ini kita mau belajar bahwa kita pakai hanya Tuhan, apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ada gerak dalam keadaan bagaimanapun juga. Dan firman Tuhan, Injil kebenaran tidak bisa dihambat oleh aturan atau apapun juga. Dan saya percaya aturan yang dibuat oleh manusia, aturan yang dibuat oleh apapun juga di dunia ini, itu hanya sementara. Tidak ada yang kekal. Yang kekal adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang juga naik transportasi,
Soalnya boleh mesti isi penuh itu bus. Itu mobil, angkot, dan sebagainya. Kendaraan motor pun tidak sembarangan lagi. Kita mau bawa 3 orang, 4 orang. Naik pesawat, tidak lagi yang kita mau gunakan sampai full itu seat, tempat duduknya. Tapi kadang 30-50%. Dan harus kita mulai menyesuaikan. Siap atau siap kita harus berkata kita siap. Gereja pun siap untuk melangkah dan ada dalam keadaan yang sementara terjadi. Nah, saudara, mari kita mau lihat kebenaran firman Tuhan. Lihat Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-13. Tuhan mau untuk kita memberi pengaruh. Tuhan ingin setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat gereja Sola Fide Manado khususnya, memberi dampak, memberi pengaruh yang baik dan menciptakan sesuatu yang baik di tengah-tengah keadaan situasi ini. Mari orang terapkan yang namanya nilai-nilai kerajaan Allah. Kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Ini yang kita terapkan di new normal, saudara. Coba lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Yesus mengambil perumpamaan memakai garam. Dan kita tahu bersama garam adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Setiap hari kita menggunakan garam. Yang menarik di sini, Yesus memberitahukan bahwa kita ini punya identitas, jati diri. Kamu adalah garam. Nah, kalau kita misalkan melihat sebuah atau seekor burung di udara, maka kita berkata bahwa kamu binatang burung dan identitas kamu bisa terbang. Yesus berkata kamu adalah apa? Garam dunia. Identitas kita adalah garam. Fungsi kita adalah garam. Fungsi kita jadi garam, jadi berkat di tengah-tengah keadaan dan situasi di hari-hari ini. Saudara kekasih, di dalam Tuhan, apa fungsi garam? Setidaknya ada 2. Pertama, garam itu berfungsi untuk apa? Mengawetkan, mencegah kebusukan, mencegah supaya tidak ada kerusakan. Itu fungsi daripada garam. Yang kedua, fungsi daripada garam adalah memberi cita rasa, memberi rasa, atau boleh dikatakan meningkatkan kualitas. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau fungsi garam sebagai pencegah kerusakan, makanan kalau ditabur dengan garam pasti akan memperlambat yang namanya kerusakan. Ikan yang mentah kalau ditabur garam pastinya akan mencegah yang namanya pembusukan. Tuhan Yesus berkata di sini bahwa kita berfungsi menjadi seperti garam. Di masa-masa COVID ini, saudara kekasih di dalam Tuhan, masa-masa pandemi ini, mari kita berfungsi seperti garam. Baik dalam rumah tangga kita. Kalau kita ada di dalam rumah tangga, fungsi garam sebagai pencegah kerusakan, kebusukan, kebobrokan, mari berfungsi setiap kita di dalam rumah. Kita fungsikan garam sebagai apa? Mencegah kerusakan. Di masa-masa ini kita mengerti, saya tahu, banyak yang mengalami kerugian, banyak yang di PHK, banyak yang sulitnya menemukan uang untuk makan dan minum. Tetapi saya mau beritahu firman Tuhan berkata kita jadi garam. Mencegah supaya jangan terjadi dalam rumah tangga yang namanya kerusakan lebih parah lagi. Mencegah hal-hal yang buruk terjadi di dalam rumah tangga. Mencegah kalau boleh jangan terlalu banyak berhutang di hari-hari ini. Mencegah supaya apa, saudara? Jangan sampai kita belanja berlebih-lebihan di hari-hari ini. Betul tidak? Kalau orang yang biasa mungkin minum kopi, pergi ke Starbucks, saudara,
Harga satu mangkok Starbucks itu yang ukuran kecil itu berapa saja? Puluhan ribu. Mending kita ubah. Anda penyuka kopi, minumlah kopi di rumah. Beri satu bungkus kopi itu cukup untuk 1-2 bulan. Kalaupun memang tidak mau bikin, cari di kedai-kedai kopi yang jauh lebih murah dan lebih enak. Mari di tengah-tengah situasi dan kondisi hari-hari ini, menjadikan setiap kita berfungsi untuk mencegah. Mencegah bukan hanya dalam kerusakan, bukan hanya dalam masalah rumah tangga, tetapi juga bukan hanya juga dalam belanja yang berlebihan, tetapi setidak-tidaknya kita menjadi orang-orang yang bijaksana untuk mengelola keuangan di situasi hari-hari ini. Mungkin akan hampir banyak prediksi berkata, prediksi namanya juga prediksi bisa berubah. Akan ada 2 tahun ke depan kita akan mengalami dan menyesuaikan hal-hal yang seperti ini. Mau tidak mau, orang sudah ada di dalamnya. Mau tidak mau, kita harus menjalankan semua protokol yang ada. Mau tidak mau, saudara, gereja harus menjawab. Saya pribadi dan saudara harus menjadi garam, harus menjadi berkat. Demikian juga saudara bisa menjadi garam yang boleh dikatakan bisa mencegah kerusakan di tengah-tengah pekerjaanmu. Anda yang masih bekerja hari ini, syukurilah semua itu karena anugerah Tuhan. Hargailah setiap pekerjaan yang Tuhan sudah taruh. Apapun Anda sebagai helper, Anda sebagai PNS, Anda sebagai pekerja medis, apapun Anda yang dipercaya sebagai hamba Tuhan, hargailah setiap pekerjaan yang Tuhan taruh di dalam setiap kita. Karena bukan sedikit yang putus pekerjaan hari-hari ini. Setelah kondisi seperti ini baru kita merasakan betapa pentingnya pekerjaan. Kalau kita masih bekerja, kalau Anda masih menunggu pekerjaan, seriuslah. Dan kalau Anda dapat pekerjaan, lakukanlah bekerja semua untuk Tuhan. Jangan main-main, jangan asal-asalan, jangan malas-malasan. Gereja mau, Tuhan mau kita jadi berkat. Mencegah setiap di mana kita berada, pekerjaan apa yang dipercayakan kepada kita, apakah kita di helper di satu toko, supaya setidak-tidaknya bukan kerugian toko itu terjadi, tapi ada keuntungan. Kita tetap jadi berkat. Kita tetap jadi mencegah atau bisa menjadi pribadi-pribadi yang bukan malas, tetapi berani, tetapi giat dalam bekerja maupun melayani pekerjaan Tuhan. Mencegah dari masalah apa di waktu kita ditempatkan sebagai seorang warga negara yang baik di kota Manado, di bangsa ini. Setidak-tidaknya saudara, kita mencegah supaya orang jangan jadi penular. Supaya juga orang jadi orang-orang yang tetap terlindung dengan menggunakan istilah saya SMS. Sering-sering cuci tangan, apalagi pakai masker, dan social distancing, jaga jarak. Dengan kita menerapkan prinsip firman, dengan kita menerapkan juga ambil adopsi dari pemerintah, kita lakukan ini, maka kita pun akan aman. Kita pun akan terhindar. Kita juga menolong pemerintah supaya pemerintah juga ikut andil atau kita ikut andil mengambil bagian untuk menjadi orang-orang perpanjangan tangan Tuhan untuk menahan, untuk membawa setiap kita supaya tidak menjangkit orang lain. Supaya kita juga tidak terjangkit dengan orang lain. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mari setiap kita hari-hari ini, jadikanlah setiap kita mengerti bahwa garam itu berfungsi untuk mencegah. Jangan pun kita sebagai gereja Tuhan, kita orang-orang yang mampu sebenarnya layak untuk makan dan minum. Pada kenyataannya kita lebih suka menuntut kepada pemerintah. Pemerintah sekarang saya berani beritahu mengalami kerugian yang begitu hebat. Ditambah dengan setiap kita masih boleh bekerja, tetapi kita berteriak, mana bantuan, mana bantuan. Gereja harus menjawab semuanya ini. Gereja ada di bumi ini, ada di bangsa ini, harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan. Amin. Gereja harus berfungsi dengan benar. Jadi sesuatu kontribusi, memberi sesuatu kepada negara. Anda mungkin secara pribadi kita jadi terang dunia, kita jadi garam dunia. Tidak perlu orang meropol semua, orang tolong orang. Setidak-tidaknya hal sederhana. Lihat tetanggamu, adakah sesuatu yang Anda beri kepada tetanggamu?
Adakah sepanjang 3 bulan, hampir 4 bulan ini, adakah sesuatu yang Anda bagikan di tengah-tengah keadaan sulit ini? Jangan lagi kita mau mengambil semua. Ini untuk aku, ini untuk aku. Berbagilah dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit, Anda menabur. Firman Tuhan berkata, Anda pasti akan diberkati. Belajar menabur. Menabur untuk Tuhan. Pekerjaan Tuhan, menabur untuk sesama dimanapun kita berada. Fungsi yang kedua garam itu apa? Sebagai apa? Di samping dia sebagai pengawet, garam juga sebagai apa? Pembuat cita rasa. Dari makanan yang mangga mentah, coba saudara, coba Jo. Mangga mentah baru ambil dari pohon, kemudian torang gigi. Enak enggak? Mentah. Pasti asam. Dan semua tidak suka. Tapi coba Jo torang ambil mangga yang mentah. Kemudian torang kasih garam di situ, torang potong bagus, torang celup pakai garam. Rasanya akan berbeda. Jadi kehadiran daripada fungsi garam yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Dari rasa asam yang diabaikan kemudian diolah taruh garam sedikit jadi enak. Makanan yang boleh dikatakan tadinya makanan yang sudah diolah sama garam pastinya kualitasnya akan baik. Dan yang luar biasanya harga yang makanan, katakanlah ikan. Ikan yang sudah diolah dengan garam, katakanlah ikan garam, ternyata jauh lebih mahal sebelum dia jadi ikan garam. Ikan biasa, ikan apa saja. Betul enggak? Karena kita so sering ke cek-cek harga. Jadi kita so tahu tuh harga-harga. Oh ikan garam, kita baru sadar ikan garam itu sampai 40-50 ribu. Nah saudara kekasih di dalam Tuhan, ternyata fungsi kita pun seperti ini saudara. Meningkatkan kualitas. Harga ikan asin akan jauh lebih mahal. Bahkan harga makanan yang sudah digoreng, diolah. Sebelumnya digoreng dan diolah masih biasa, harganya biasa-biasa. Tapi jangan kalau sudah diolah dan ditaruh garam. Maka dia akan berbeda rasanya. Dan akan lebih mahal harganya. Apa maksudnya bagi kita? Mari kita berfungsi. Mari kita jadi seperti garam. Tuhan mau supaya kita dapat meningkatkan kualitas di dalam rumah tangga. Kehadiran kita sebagai anak di rumah tangga. Jadikah kita berkat di dalamnya? Sebagai seorang imam, apa yang kau buat selama 4 bulan ini bersama-sama dengan keluarga di rumah? Pertanyaan kembali kepada setiap kita. Apa yang telah kita lakukan hari-hari ini? Di samping juga itu harga ataupun fungsi daripada garam, di samping dia juga memberi rasa, dia juga dapat memberikan keuntungan bagi setiap kita. Setidak-tidaknya kalau kita analisa atau kita lihat, kita perhatikan hidup kita sepanjang kita ada hari-hari ini. Sudahkah kehadiran kita baik di tetangga, dalam pelayanan tempat kerja kita, kita sudah jadi berkat? Atau mungkin bagi orang lain yang tadinya jahat, kehadiran kita di hari-hari ini menjadikan orang itu berbalik dari kejahatan menjadi orang yang baik. Jangan sebaliknya saudara. Yang tadinya baik-baik kehadiran kita, malah buat dia menjadi orang yang jahat. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, pesan saya hari ini, bagaimana kita bisa menciptakan kebiasaan yang baik hari-hari ini. Dengan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Simple saja, sederhana saja. Jadilah kita sosok atau pribadi yang menghadirkan Tuhan. Hadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Jadilah kita orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Ada satu istilah yang saya suka, baru saya dapat tadi malam. Istilahnya bilang begini, kalau orang-orang sosial media tahu sekali. Trendsetter. Trendsetter atau seorang yang menjadi panutan. Seseorang yang menciptakan tren baru. Mari kita jadi orang-orang yang menciptakan tren baru. Bukan seperti apa yang dilakukan dunia. Dunia, Lady Diana. Lady Diana pada masa itu tahun 90, dia coba gunting rambut pendek. Kemudian kelihatan funky dan bagus. Dan tahun yang sama, tahun 90, muncul film yang namanya Ghost, yang diperani oleh Demi Moore. Dia gunting rambutnya jadi pendek. Sebelum tahun itu, rata-rata perempuan itu rambut panjang. Tapi mulai saat itu, perempuan menggunakan, atau dengan figur orang-orang ini, dorang mulai coba potong, dorang punya apa? Dorang punya rambut. Dan kelihatan baik dan bagus dan cantik sampai hari ini. Nah yang saya mau maksudkan bukan berarti kita mengikuti cara dunia.
Kalau hari-hari ini orang heboh dengan TikTok dan sebagainya, gerak dan tari. Tetapi mari kita ciptakan tren yang baru. Tren kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Amin. Yang tadinya kehadiran kita, atau boleh dikatakan hal-hal yang kita buat, yang tadinya kita malas, kita jadi rajin. Segala sesuatu yang kita tampilkan adalah tentang kerajaan Tuhan. Hari-hari ini mari kita lakukan. Anda ada di sosial media, apa yang Anda ketik akan mencerminkan kehidupanmu. Daripada orang memberitakan hal-hal yang buruk, mari beritakanlah kebenaran firman Tuhan. Maka orang akan diberkati di dalamnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini, pagi hari ini, mendorong kita semua untuk kita tetap setia dengan Tuhan. Untuk tetap kita menciptakan sesuatu yang baru. Menjadi berkat di tengah-tengah situasi di hari-hari ini. Bukankah firman Tuhan berkata, aku akan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Antara orang yang hidup berkenan dan selalu mencari Tuhan dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita tampil beda. Amin. Yang mau tampil beda, menunjukkan nilai-nilai kerajaan surga, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Puji Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala.